Halo Sobat Ngobras, mohon maaf 12 menit terlambat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Uno, jumpa lagi di acara Ngobrol Santai alias Ngobras episode atau sesi ke 415. Wow, kali ini kita ketemu dengan sobat dari OKOC Syam Kota atau Kabupaten Tuban. Ya, siapa sih yang kita akan ketemu? Tuh, penampakannya nih. Tuh, 1, 2. Siapa namanya? Ada yang punya Cafe The Queen. Ada Mahagani. Namanya siapa ya? Coba ya, nanti saya buka dulu filenya, saya buka. Dan sebelum kita jumpai mereka, tamu saya, kita lihat yang satu ini dulu ya. Ini ada pertanyaan nih. Oh ya, suara saya aman? Francisca, alhamdulillah baik, terima kasih. Terus ada siapa di sini? Wow, Mas Hadi hadir. Terus ada Francisca Yeni. Wow, udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Oke. Dari Ana di Jakarta. Pak Indra, apa pandangan Bapak yang juga seorang tua, maksudnya tua umurnya nih. Orang tua maksudnya parents ya. Dengan pemikiran orang tua yang mengharuskan anaknya mantunya PNS. Padahal soal pekerjaan kan nggak semua soal PNS dan PNS. Kadang saya sedih. Dan padahal saya yakin saya akan sukses walau tidak PNS. Daftar PNS. Oke, anak. Memang orang tua itu nggak ada orang tua yang pengen keburukan buat anak-anaknya ya. Nggak ada. Tapi ada, itu harus dipegang dulu ya sama anak. Dan bisa jadi suatu niat baik itu tidak tersampaikan karena berbagai macam hal. Salah satunya adalah pasti sampai atau tidak sampainya suatu pesan itu ada hubungannya dengan komunikasi atau keahlian dalam berkomunikasi. Ya, jadi keahlian komunikasi itu bukan penyampai aja loh yang harus ahli, tapi pendengarnya pun harus ahli dalam hal ini. Tapi kalau menyangkut orang tua, saya selalu sebentar ya, sebentar ada yang ngetok kamar sebentar. Maaf. Tiba-tiba ada yang ngetok. Saya sekarang sedang antar ibu ketemu dokternya di luar kota. Jadi
bukan di tempat yang biasanya. Nah, kembali lagi, kalau orang tua itu selalu niatnya baik. Nah, tapi ada kalanya niat orang tua itu karena keinginan dia yang dia ingin diteruskan oleh anak-anaknya. Ya, diteruskan oleh anak-anaknya. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah sebagai orang tua adalah satu, kita harus hormati orang tua. Mendoakan dan menghormati. Menghormati orang tua itu kalau kita tidak bisa menyampaikannya langsung, kita bisa menyampaikan melalui orang lain yang dia juga dengar. Ya, jadi cara berkomunikasi itu bisa langsung atau bisa tidak langsung. Dan kalau tidak langsung berarti kita harus cari orang yang didengar oleh orang tua kita. Kalaupun itu belum bisa, kita nggak apa-apa, ikhtiarnya kita tunjukkan. Tapi kan hasil selalu yang tentukan adalah Allah. Jadi ikhtiarnya kita lakukan dengan niat bahwa ini untuk menyenangkan orang tua saya. Ya, walaupun di situ ada konteks kita harus berkorban terhadap keinginan sendiri. Tetapi orang tua itu memang selalu menjadi hal yang kita harus hormati duluan, karena di agama Islam itu kalau punya salah sama orang tua itu keburukan yang akan terjadi pada kita jauh lebih besar. Pertama, ketentraman hati kita hilang. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin kita ikuti kemauannya, tetapi kalau yang bertentangan dengan kita ajak orang lain yang beliau dengar, ya cukup mendengar terhadap pendapat orang tersebut dan menyampaikannya. Jadi kita minta tolong keluarga yang lainnya gitu ya untuk menyampaikannya. Tapi memang nggak langsung selesai gitu ya. Bahkan kalau dengan hubungan dengan orang tua ini ada yang sampai lifetime yang harus kita terus menerus coba ya ikhtiar untuk gimana orang tua itu tidak pernah tidak berkenan kepada kita. Itu kuncian terhadap rezeki. Karena kalau orang tua tidak berkenan pada kita, rezeki kita insya Allah menjadi lebih sulit untuk kita bisa menjalankan. Bukan insya Allah, tapi Allah udah berikan kisi-kisinya di dalam Quran dan Sunnah bahwa orang tua itu kalau kita buat tidak berkenan, itu menjadi sesuatu hal. Dan kita kalau kita belum punya ilmunya, ya kita harus belajar dari orang yang lebih. Ya, jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan kita, ya dibicarakan. Selalu terbuka untuk pembicaraan. Mudah-mudahan bukan solusi, tapi mudah-mudahan bisa membuat wawasannya lebih terbuka. Oke, kita langsung ke tamu kita. Tamu kita ini adalah nih, tuh kelihatan nggak? Bu Nur Cahyati, dan juga satu lagi adalah kok saya nggak kebaca ya, satu lagi Devi Nur Lailia, panggilannya Devi. Oke, wah keren nih, mantap sekali. Oke, kita undang ya langsung ya. Yang baru request Mahagani dulu. Kalau tunggu satu lagi itu apa? Cafe. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa.
Halo. Tapi suaranya kurang kurang jelas ya. Kurang jelas, Bapak. Oke. Barusan bagus nih. Ini bagus nih. Oke. Volumenya ditambah lagi. Ya, oke. Apa Mbak Desi. kabar? Halo, Yang baru bergabung ini siapa? Mbak Mbak Devi Devi. atau yang baru? Hah? Mbak Devi, ya, Prof. Mbak Devi. Mohon maaf ya, barusan terlambat, udah dimundurin masih terlambat juga. Gak Karena tadi apa-apa. ada tamu, Oke. ada tamu, jadi Yang tamunya baru pulang. menunggu ini deg-degan soalnya, Pak. Oh, kalau gitu kita melakukan latihan napas dulu sekarang ya, supaya nggak deg-degan. Sakit ya, sakit ya. Sakit. Oke, supaya nggak deg-degan, kita lakukan exercise senyuman 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Harus simetris. Harus simetris. Kalau nggak simetris nanti Ada ibu. mengiringai. Ya, Pak, Ibu. Saya Ibu Teria. Oh gitu, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Selamat datang, selamat datang. Ini di sini udah ada Mas Win official. Oh, ini ternyata Keluarga Sekjen. besar ini yang hadir. Keluarga Ada juga besar. oh. Ada Pak Hadi Alhamdulillah. Tuna, Oh, ada Sekjen, Tom, ada Ibu semangat. Hajat Teria. Oh, banyak. Oh. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Yang Keluarga. mendukung. Oke, ini ada Wan Syarif. Halo Wan Syarif di Jakarta. Saya putus-putus nggak suara saya? Aman? Aman ya? Aman. Oke, ada Batik Jedong. Wih, mantap Iya. sekali. Itu aja itu. Oh gitu. Neng Koir yang live di sesi sebelumnya ya. Iya betul. Wah, ini diborong sama keluarga ini. Iya. Ini batiknya nih. Ini Pak batiknya Pak mendukung UMKM. Oh, Masya Allah. Sengaja pakai malam ini. Masya Allah. Ini ada titik wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Dwi Siswoyo. Halo, teman Oke. saya itu, Pak. Teman saya itu. Oh, teman, mantap. Iya. Ini Kasih love dari Iya. ada direct. Masya Allah, Masya Allah. Ada Mas Tatong. Wah, ini petinggi UMKM nih, petinggi UMKM. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi. Apa itu? Sekarang ngapain aja di luar usaha? Hobinya apa? Kegiatannya apa di luar usaha? Jadi Hobi. silahkan Bunur dulu deh, Bunur. Bunur dulu. Bunur kalau di sini panggilnya boleh. Ayo Bunur. Bunur dulu, Bunur. Baik. Saya mulai ya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam lagi seluruh sahabat UMKM di Nusantara, keluarga besar OKOC di seluruh Indonesia juga, yang terhormat Bapak Indra, ada Ibu Hajat Khair, ada Bapak Hadi Tuna, dan keluarga besar OKOC Syam Kabupaten Tuban, Mbak Devi, dan keluarga saya pastinya yang selalu mendukung saya. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Cahyati, saya owner dari Mahagani Group. Ada Mahagani Robotik, ada Mahagani Education Center, dan Gania ID. Basically, saya adalah guru madrasah. Dari guru madrasah, pengen wirausaha, jadi terbitlah berbagai usaha anak dan anak usaha seperti itu. Pakai hobi, Pak. Pakai hobi. Oh, boleh dong, boleh. Monggo. Hobinya makan, Pak. Sama. Cocok. Gak boleh sama. Hobi saya makan.
Saya lahir di Gresik, Pak, tapi sangat disayangi oleh OKOC SAM Kabupaten Tuban. Saya sekarang stay di Kecamatan Widang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya rekan saya bisa Mbak Devi, silakan. Oke, Oke, baik. ini silakan Mbak Devi. Oh ya, Kita mau baik, tahu terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Pak Indra. Eh, Perkenalkan, saya Devi Nurlailia, bisa dipanggil Mbak Devi. Terus kadang Mbak di Mu. komunitas dipanggil Mak Mumpluk, astaga. Itu Pak Hadi yang ngasih julukan itu, astaga, nggak apa-apa wes. Eh, Maafkan. saya saya tinggal di Kecamatan Montong, jadi Tuban bagian agak barat, Pak. Jadi bisa dibilang apa ya, agak Jauh ya. jauh sih. Ya, dari kotanya memang agak lumayan jauh. Jadi ya nggak lumayan apa ya, pedesaannya gitu. Terus saya hobinya sih apa ya, healing sama kuliner. Iya, suka kayak Healing kan eh, satu bisnis ya, Mbak. healing di sawah sini kan, mepet-mepet sawah di sini. Iya, pemandangannya sawah-sawah bagus, jadi suka healing di sawah, sama suka kuliner-kuliner, nyoba-nyoba kulineran, terus biasanya diterapin di rumah, dimasak di rumah gitu. Makanya kan kayak inspirasi usahanya kan dari situ, dari kecintaannya akan kuliner itu tadi. Hobi ya, hobi Iya, makan-makan. hobi makan. Iya, cukup mungkin, Pak. Masya Allah. Oke, oke. Eh, nah, ini kita ke inti dari ngobrol santai itu adalah saling kenal dan saling memperkenalkan usaha kita. Jadi ini pasti kan udah pernah ketemu ya, Oh, kalau nggak di sudah. udara di darat. Ya, oke. Alhamdulillah sudah. Nah, Dan beberapa kali ketemu juga. Ya, Kak Nur ya. Tuh. Ya, belum kolaborasi nih kita. Ya. Jadi kan biar bervariasi ya Kak Nur ya. Ada kuliner dan ada apa Kak Nur? Robotik. Betul sekali. Berasa ketika kakak-kakak ini saya. oke, oke. Manggilnya apa tadi? Mbak Devi ke Mbak Devi. Unur? Kakak. Mbak Devi. Manggilnya apa kakak? Saya manggilnya Mbak Devi manggil saya kakak. Kakak Prabu. Eh, padahal yang lebih tua yang mana? Yang mana kayaknya nih? ya. Nggak tahu. Kalau 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 saya kan punya datanya lengkap. Ayo tuan yang mana Pak? Tahu mana? Buka-bukaan umur ini jadi. Kasih tahu nggak ya? Ayo. Kasih tahu nggak ya? Ayo, berarti harus kenalan lebih dalam lagi. Kan nggak pas kenalan itu Lebih sering nggak lagi. bilang. Kan kenalannya nggak gini, minta KTP-nya dong, kan nggak gitu kenalannya Pak, cukup nama aja. Berarti baru kenal kalau baru kenalan. Iya, Iya, kenalnya baru. iya, iya. Saya baru bergabung bersama keluarga besar OKOC SAM Kabupaten Tuban. Masya Allah. Sama saya juga baru sekitar Dan kesempatan sehormat ini oleh Bapak Hadi Sunnah. Halo Bapak, terima kasih. Ada tuh lagi itu nyapa-nyapa tadi. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi nanti soal umur nanti cari tahu sendiri ya. Nah, angkatannya berapa gitu. Langsung WA aja, langsung WA. Ini langsung WA nih, langsung WA aja. Oke, kuliah atau sekolahnya di mana dulu?
dan seterusnya. Ya, Oh iya. oh, Kalau kalau saya dulu pernah Pak satu semester di Macung Malang International University, kemudian harus resign terus eh, ke Universitas Islam Lamongan Pak. Jurusannya oh, pendidikan bahasa dan sastra bahasa Inggris. Mau update lagi Masya ini Allah, masih belum ada kesempatan. Masya Allah, luar biasa. Iya Pak Jun, Oke, mau ini saya live langsung dari outletnya Mahagani Land, jadi agak ramai. Sudah ditutup ini Pak Jun. oh pintunya ditutup ya? Oke, oke. Iya sudah ditutup Pak. Iya, iya, ada suara lalu lintas. Oke, sekarang kita langsung langsung terjun masuk ke promosi usaha. Nah, apa sih yang dijual? Terus berapa sih harganya? Di mana sih belinya? Betul. Dan bekerja sama nggak? Membuka peluang kerjasama buat yang lain-lain, Bob, atau tidak gitu ya? Terutama Iya. di luar Tuban dan dalam Tuban juga. Ya, jadi nantinya yang nonton nonton rekaman ini juga Iya. bisa browsing-browsing gitu ya, bisa Betul. browsing-browsing terus lihat, oh ini kayaknya cocok diajak kerjasama atau jadi reseller atau jadi dropshipper atau seperti itu. Nah, karena biasanya yang mulai dari yang duluan datang, jadi silakan kakak. Ayo, kakak, silakan. Kakak, mari duluan. Gini. Ya berdahului. Oke, untuk teman-teman UMKM di Indonesia, eh, ini cerita dulu atau gimana ya? Enak cerita dulu kali ya. Cerita dulu aja Dan awal mulanya gitu, jadi biar biar tahu Boleh, gitu loh, Kak. boleh, boleh. Ah, Oke, boleh, boleh. saya Mau langsung ini jualan juga ada boleh. boleh cerita dulu sedikit ya, biar Oh, lebih banyak dekat nggak apa-apa, ya. banyak. Lebih dekat. Oke. Saya punya inspirasi dari sekjennya OKOC Kabupaten Tuban. Mas Win masih online ya? Masih gabung ya Mas Win? Itu ada yang namanya Couple Trainer. Jadi usaha ini saya rintis bersama suami saya. Awalnya ini saya bergerak di bidang robotika, Pak. Di bidang robotika seperti ini. Ini robot micro basic. Cerita singkat, itu awalnya kita hanya punya satu outlet, yaitu Mahagani Education Center. Itu di situ kita bisa ada servis, ada edukasi ya. Jadi anak-anak sekolah itu banyak yang istilahnya apa ya, private class gitu di Mahagani Education Center. Nah, kemudian 2019 awal itu kan mulai ada COVID-19 ya Pak. Itu 2 hari sebelum ada lockdown, itu kita masih ada di Singapura Pak. Masih ada di acara SRG, Singapura Robotic Game. Dan robot ini kita dapat tawaran Pak. Kita produksi massal di Malaysia, 500 piece robot ini. Tapi diklaim pihak Malaysia, ini produksi Malaysia. Akhirnya kita batalkan kontrak Pak. Kita harus mendapatkan hak ini, haki ya, haki sampai sekarang kita belum mendapatkan haki untuk program kita dan produksi robot kita. Nah, kemudian untuk mengatasi gulung tikar kita di Mahagani Science Education Center, kita putar otak, kita gimana ya caranya kita buka usaha yang tidak mengharuskan orang-orang berkerumun. Waktu itu kan memang harus ada jaga jarak, harus ada daring dan sebagainya. Sedangkan usaha kita kan harus tetap berjalan. Akhirnya kita buka Mahagani Lab. Mahagani Lab ini produksi-produksi seperti ini. Ini adalah jadwal waktu sholat. Jadwal waktu sholat ini berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran kecil yang ini untuk home edition ya. Home edition ini sudah dilengkapi dengan
MP3, jadi dia otomatis ada sholat duha, ada sholat 5 waktu, Dalam. ada tartil, Kenapa? iya, Jam ada 8. tartilnya Bapak, Jam itu 8. lengkap, bisa dijual belikan di Mahagani Lab. Pada tahun setelah itu di 2019 masih sepi Bapak penggunanya di sini. Kita masih harus pinjam modal, waktu itu pinjam modal, putar otak pinjam modal, karena memang di daerah sini belum ada yang produksi seperti ini. Nah, itu adalah peluang kita untuk tetap semangat konsistensi produksi ini. Akhirnya kita di sini, di daerah sini, satu-satunya yang produksi jadwal waktu sholat, running text, dan robotika. Seperti itu. Untuk teman-teman yang mau order, bisa di IG-nya nih, IG-nya. Tuh, IG Mahagani bisa, di sana lengkap. Ada nomor teleponnya, langsung bisa inbox juga nih di IG-nya Mahagani Lab. Seperti itu. Bisa di robotika. Langsung Ya. order. Langsung ada. Betul. Yang mana Pak? Yang home edition? Yang home edition apa yang untuk di tempat ibadah Pak? Kalau di tempat ibadah itu kita ada ukurannya. Ada ukurannya mulai 1 meter, 2 meter, sampai kita menyesuaikan dengan bentuk gedung. Nah, di tahun 2020 kemarin Pak, Alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Pak, dipercaya untuk IoT Pak. IoT itu untuk menghitung kapasitas gedung di Jakabaring Sport Center waktu itu. Jadi kita orang yang masuk ke gedung itu otomatis akan terhitung di alat IoT tersebut. Jadi tidak melebihi kapasitas yang masuk di gedung. Kalau yang untuk robotikanya sementara ini adalah di sekolah-sekolah Pak. Nah, di sekolah-sekolah ini kita ada yang namanya ekstrakurikuler robotika. Ada di beberapa kabupaten yang tersebar di Bojonegoro, di Jombang, di Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kalau kita ada request panggilan dari Jawa Barat, oke, kita berangkat. Di Jawa Tengah, di Bali, terus kemudian ini Pak tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan ini ada International Robotic School. ISRO, ya, ISRO ini ada di Malang, Jawa Timur. Kita kedatangan tamu dari Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, terus satunya dari mana ya? Kemarin yang sudah input data dari Thailand sudah, Brunei sudah, dari teman-teman di sekitar Indonesia, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di acara robotiknya. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa ke BDFI. Ngomong-ngomong tuh harganya berapa ya? Kalau yang untuk ini home edition ini 1.300.000 lengkap dengan MP3-nya. Ini bisa dipasang gampang sekali pasangnya karena kita harus cuma nyolok stop kontaknya di sini, sudah nyala, dia otomatis jamnya mengikuti daerah Bapak. Dan programnya itu sudah berlisensi Mahagani Pak. Namun kita belum punya hakinya. Itu yang sangat kami harapkan. Minta bantuan juga ke Bapak Hadi Suna, Pak, saya tolong dibantu dong di hakinya biar produk-produk kami dan program-program kami ini punya hak cipta, biar tidak sama ceritanya kayak yang robot ini mau diklaim oleh negara tetangga, kan sayang sekali Pak. Kan ini produk-produk lokal yang harus didukung oleh pemerintah, kenapa harus sampai diklaim oleh pihak luar seperti itu. Kalau haki insya Allah udah biasa di OKOC, jadinya nanti iya. Mas Hadi kalau perlu didampingi nanti tinggal kasih tahu aja. Iya Pak, terima kasih banyak. Sami. Terus kalau udah ini ya, jadi sekarang tuh udah mulai kalau untuk di rumah ibadah itu atau di masjid udah mulai pakai ini TV layar lebar.
LED bisa itu Pak, itu Videotron Pak. Betul, kayak Ah, yang di stadion. Nah, itu kita kerjasama dengan stadion-stadion itu pakai yang namanya Videotron. Jadi ada kerjasama dengan stadion yang seperti kemarin itu Pak, yang untuk IoT yang di Jakabaring, di Jakabaring Sport Center itu juga pakai Videotron, tapi programnya pakai IoT karena harus bisa menghitung kapasitas orang yang masuk. Kalau hanya Videotron untuk iklan dan lain sebagainya, kita juga menyediakan. kalau yang kayak dia misalnya layar TV biasa, tapi Ya, dia sebagian dikecilin, udah itu terus ada video-video atau quotes-quotes bagus, terus iya. atasnya tuh ada Ada jam jamnya sholatnya bisa. juga. Bisa, Pak. Oke, oke. Boleh-boleh nanti saya dikasih tahu ya. Soalnya masjid depan rumah saya lagi renovasi tuh. Ah, itu Bapak, terima kasih banyak. Langsung saya kirim ke sana nanti. Ini dari tim Mimika, Mimika Jayapura, Pak. Itu di gedung apa Jaksa ya? Di Jaksa Agung itu alhamdulillah ada kontrak dengan kami, jadi seluruh gedungnya itu sudah berfasilitas elektro dan untuk ini apa running tag ya, running tagnya itu juga dari kami. Jadi kita kirim eh, ke ini ke Papua sana, paling jauh ini baru. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sekarang jualannya langsung atau melalui reseller? Ini kita ada dua Pak, kita punya langsung itu kita lagi live di outlet ini. Ini ada di outlet kita. Ini Oke. yang ya, ini yang langsung di outlet kita. Terus yang di outlet kami maksudnya. Terus yang kedua dari seller Pak. Jadi kita kasih fee itu 10% dari harga yang dari katalog ya. Dari katalog harga kita berikan 10% untuk resellernya. Kita banyak alhamdulillah yang gabung jadi reseller Oke. Keren. Dapat 10% ya. Mantap. 10%. Oke. Makasih Keren. banget nih promosinya. Jadi tahu kan. Nah, Ya, sebelum ke kita Mbak Devi, ya, kenapa? ya kita kontrak nih Pak. Jadi ilmunya malam ini luar biasa. Jadi usaha kita kan Hah? dari usaha berbeda nih. Satu kuliner, satu elektro. Kenapa? Apa latihan? Bu Devi. Oke, oke. Makasih Bu Nur. Silakan. Kakak, Oke, makasih aku kakak. Ini ada, duduk sini. saya mau nyapa-nyapa sebentar ya. Boleh. Mas Prianto, waduh keren. Katanya mantap Pak Prof hari ini dan tamu, Masya Allah. Terus Tom Tom Coksi, oh salam sukses buat Mbak Devi katanya. Wah ada fans nih, ada temennya. Ilham, Halo, Mas Ilham, Tommy. Ilham katanya Pak, kapan ada acara lagi di Bandung? Oh, tinggal diatur, insya Allah. Pok Lela, wah Pok Lela, lebih muda Bang Indra, betul, betul. Saya baru 17. 17 tahun pengalaman ya, enggak ada yang lebih deh. Udah lebih. Kalau ngitung kerja saya udah berapa tahun ya? Kerja tahun 91. Wow, udah 40 tahun kerja. Enggak lah, masa sih? Enggak ada 30 tahun kerja. 30 tahun kerja. 30. Udah lebih udah lebih udah lebih panjang usia kerja saya ketimbang usianya kakak dan Mbak Devi. Mbak Devi enggak. Enggak, saya Ketahuan deh, lebih. ketahuan. Tapi tetap jiwa muda ya Pak. Oh, jiwa muda. Kalau enggak bisa ketinggalan, bisa ketinggalan. Betul sekali. Ini katanya Mas Hadi mau ngobras sama Mas Menteri. Waduh, Mas Menteri ngobrasnya lain lagi. Tadi, waduh.
Ada Umi Emma di Cirebon, ada Muhammad Zainal, El Barkah Lights, puis keren. El Oh, Barkah Lights. iya, yang kemarin live Ah, dengan Ibu Haja Koir. iya betul. Terus, nah, oh, ini ada yang mengkoreksi katanya nih, mengkoreksi atau kasih masukan. Umi Emma katanya karena Umi Emma tuh dari OKC Forever ngurusin perizinan, jadi katanya paten produk gitu. Kalau haki itu buat nama ya, buat nama. Iya, kalau Jadi produknya harus dipatenin iya harus gitu. dipaten. Terus, nah ini Mas Hadi minta kuota HKI buat OKOC Syam Tuban. Yang Iya. sering banget dapat kuota HKI itu OKOC Skies Indonesia. Sering banget dapat. Daerah Jadi di Jakarta, ya, di Jakarta. Mereka sering banget. Nah nanti ngobrol sama ketuanya namanya Coach Idanur atau disingkatnya Chin, Coach Idanur ya di situ. Kalau ini kata Umi Emma, kalau haki merek dagang bisa DM saya. Oh mantep, langsung yang tuh mana ini? Yang mana nih? berkah berkah Cirebon. Kalau Berkah haki, Cirebon. kalau haki merek dagang bisa DM saya. Terus kalau Berkah anggota OKOC, Cirebon. Oke, Bapak terima kasih. Berkah Cirebon. ya buat See you next merek soon. Umi, ibu. Umi Emma namanya, Umi Emma. Tuh, langsung Mas Hadi langsung kontak. Mas Win. Oh, bisa aja yang paling atas nih, yang paling muda. Of course, Masya Allah. Mas Win. Ini mau ketawa takut nggak sopan. Disembunyiin aja kata-katanya. Ini udah ada ubannya nih, udah ada uban. Nggak kelihatan belum. Di warna itu paling. Di warna putih. Disemir. Disemir putih. Oke. Nah, tuh katanya Umi, katanya seumuran apa iki anak-anakku ini. Masih anak-anakku. Cahyo Kuningan. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut sekarang dengan Mbak Devi. Monggo Mbak Devi. Ya, saya Devi. Produknya The Queen Official ya. Jadi di bidang kuliner. Ya mungkin kapan hari pernah sama profesor, pernah dibawa sama Pak Hadi, pernah direview juga sama profesor ya. Yang dua ini masih ingat? Oh, ini. Vitalas. Udah sampai. Ya, ini yang banana sweet ya, sama Talas ini. Keren. Oh ini nih, dua-duanya nih pernah nih tuh. Ya, bener. Iya. Oke. Dapat satu nih. Iya, jadi mau bercerita tentang awal mulanya. Jadi biar apa ya sharing. Untuk awal mulanya, iya, untuk awal mulanya sih karena memang tadi kan apa ya bagian dari hobi ya. Jadi kayak senang masak, suka menikmati makanan gitu. Memang awalnya dari situ. Jadi dulu itu saya kebetulan pas kerja dulu itu di perbankan di salah satu daerah Tuban di perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah, namanya Jatirogo. Saya di situ dan kebetulan mantan suami rumahnya di situ, jadi saya tinggalnya di situ. Terus dari apa ya? Karena memang kayak
apa ya, memang suka untuk berwirausaha. Jadi kala itu saya memutuskan untuk berusaha. Jadi pas saat itu saya membuka kafe. Saya buka kafe dengan berbagai menu. Mungkin di IG saya ada yang paling bawah, Prof, karena memang sudah lama ya, mungkin sekitar tahun 2016-an kala itu saya buka kafe. Terus di perjalanan buka kafe itu alhamdulillah ya tetap lika-liku sama prosesnya lah, tetap ya seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap bisa stuck. Kita sampai di 2018 sepertinya saya memutuskan untuk membuat ini seblak instan sama bakso aci. Itu kayak seblak. Lah, terkadang itu kayak konsumen kan apa dia kayak pas order terus kadang pas habis gitu terus kan bilangnya pinginnya sekarang Mbak, pinginnya sekarang kan kayak gitu. Jadi saya kayak punya ide bikin yang instan, Prof. Jadi kan kalau instan gini memudahkan kan, enak gitu. Jadi bisa di stok di kulkas, dimasukkan freezer gitu kan, bisa tahan sampai 3-5 bulan gitu kan, bisa tahan. Terus sama ada bumbu rujak juga. Jadi yang siap saji, jadi kan bisa di stok gitu. Kalau lagi males keluar atau apa gitu kan, enak di rumah sudah ada stok. Dan ketika awal pandemi, jadi untuk produk-produk yang instan-instan ini akhirnya kan kayak semacam melejit ya, karena memang waktu pandemi itu terbatasi orang untuk keluar itu, jadi alhamdulillah jadi kayak apa ya, dikenalnya itu jadi makin cepat gitu. Gitu. Terus kita bikin reseller, Prof. Jadi bisa kemanapun, dimanapun, dari kota manapun itu bisa. Ini kan sebagian dari produk. Terus waktu itu kan memang di 2019 2020-an qadarullah, karena memang ada cobaan hidup. Ya, akhirnya saya di awal 2021 memutuskan untuk apa ya, meninggalkan usaha saya yang saya bangun dari nol, yang saya Peluk dulu, peluk dulu, peluk dulu, peluk dulu, peluk dulu. yang Peluk sudah dari jauh dulu, berjalan, peluk dulu. dan saya sudah punya pelanggan yang sudah lumayan banyak sekali. Terus akhirnya namanya hidup kan memang pilihan. Jadi saya kala itu memilih untuk menyayangi diri saya dengan ya bukan mengorbankan sih, tapi ya memang keadaannya seperti itu. Saya meninggalkan bisnis saya yang di sana. Akhirnya saya pulang ke rumah saya kan di Montong sini. Akhirnya saya kembali lagi ke rumah Montong. Posisi memang masih agak down. Jadi saya memutuskan untuk kembali kerja di perkantoran lagi, Prof. Kerja di perkantoran lagi. 2021 awal pas saya kembali itu langsung saya kerja lagi di Tuban. Terus sampai 2022 saya itu ingat kalau sekitar bulan saya bulan Maret itu akhirnya saya apa ya, kayak soalnya banyak reseller kayak yang menanyakan Mbak Devi, aku kangen produknya Mbak Devi. Reseller itu loh, maksudnya kan nggak ada yang kayak punyanya Mbak Devi. Jadi saya kayak terdorong, aduh harus bisa kembali lagi yang gitu, harus bisa. Terus akhirnya saya Februari Maret saya nyambi kerja di kantoran, saya juga nyambi akhirnya mulai lagi merintis lagi usaha yang dulu saya tinggalkan. Jadi saya tapi lebih fokusnya ke home industry ya, lebih ke bakso aci sama seblak sama bumbu rujak ini yang saya uh, produksi lagi. Akhirnya kan saya main reseller itu tadi, alhamdulillah reseller saya yang dulu itu semua kembali. Jadi di situ terus sampai
bulan itu saya belum ikut komunitas, saya masih ya jualan-jualan aja lah, yang penting laku, yang penting jalan kan, memang gitu, belum ada perizinan dan sebagainya. Terus di bulan Agustus itu saya ketemu sama Pak Habisuna. Jadi di situ akhirnya saya dimasukkan grup OKOC, terus akhirnya dapat pendampingan, perizinan dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hadi sudah membantu saya sampai ke eh, posisi yang sekarang. Ya. Terus akhirnya kan bikin inovasi-inovasi baru lagi. Contohnya kan ini kayak keripik talas ini. Ini kenapa kok saya keripiknya talas? Karena apa ya, ngelihat di daerah saya itu talas kan melimpah, Prof. Sangat melimpah dan murah gitu loh. Jadi barang-barang yang kayak murah di sini itu kebanyakan yang jual keripik talas itu ya keripik talas yang dibungkus-bungkus kayak plastik-plastik apa bening yang dijual 500-an di pasar kan kayak gitu kan. Kalau nggak gitu ya direbus gitu aja. Kan nilai jualnya kan rendah gitu loh. Jadi di situ kan akhirnya saya punya inisiatif gimana ya kalau talas ini dinaikkan kelas gitu loh. Jadi kan saya mulai membuat penampilan yang seperti ini yang kayak apa taruh kayak gini terus Ya, upgrade di packaging. Jadi akhirnya kan nilai jualnya kan bisa tinggi gitu. naik. Jadi kan di sini saya ingin sekali mengajak kayak masyarakat di sekitar sini. Soalnya kan memang apa ya, saya lihat masyarakat di sekitar sini tuh juga masih kayak buta buta akan apa ya perkembangan market gitu loh. Jadi memang kayak mereka itu ya sudah saya punya ini ya wes dijual di pasar ya wes paling lakunya gini kan gitu aja. Lah saya kan pingin mereka juga melek. Jadi gini loh. Kan eman gitu loh. Kita itu punya banyak bahan di sini itu kan melimpah, maksudnya kan banyak sekali gitu loh. Juga ada sebagian yang ada produk memang khusus gini. Jadi kayak kerupuk uyel kayak apa itu kan sebenarnya banyak gitu tuh potensinya sangat banyak sekali. Tapi mereka kan apa ya kayak ya masih kurang melek itu tadi. Jadi yang penting Sepakat. laku gitu aja. Jadi kan saya ingin apa ya menggerak biar mereka itu sadar sadar kalau upgrade market itu penting gitu loh. Dan kemarin itu alhamdulillah saya nembusi ke kecamatan. Saya maksudnya kan kalau bisa kan. Terus kemarin ke kecamatan terus ke pihak kecamatan ngomong kalau memang saya disuruh apa untuk apa namanya mengedukasi lah kayak semacam Oh, gitu untuk mengajak soalnya iya, akan betul. ya jadi biar nanti kan kayak seumpama sama apa komunitas nanti kan ada pendampingan untuk perizinannya dan sebagainya itu jadi kan biar sama-sama bisa naik naik kelas gitu dan untuk marketnya tuh biar nggak monoton hanya di sini saja gitu loh biar juga bisa menembus keluar gitu loh paling tidak ke supermarket ke minimarket yang ada di kota gitu setidaknya kan nanti secara otomatis kan bisa mengangkat apa montong ini untuk perekonomiannya kan seperti itu. Gitu Prof. Jadi ini kan saya ada beberapa. Jadi ini kan yang terbaru juga ada tepung talas. Jadi kan saya memanfaatkan untuk saya jadikan tepung juga gitu. Jadi kan biar lebih bervariasi. Terus mau ada kerupuk juga. Jadi dari bahan talas itu jadi tadi biar dimanfaatkan secara maksimal. Karena melimpah Betul. jadi eman gitu kalau nggak dimanfaatkan. Itu Profesor. Kena ada yang mau Mantap, ditanyakan? mantap. Monggo. Boleh peluk dulu ya, Prof ya? Boleh, Peluk Enggak dulu boleh. lah, ya. udah enggak maksudnya kan gini, kalau saya itu kan alhamdulillah yang namanya hidup kan nggak mungkin nggak ada cobaan kan, nggak mungkin sama sekali semua orang punya cobaannya masing-masing dan tergantung Enggak. bagaimana Ya, mereka merespon gitu loh. Jadi kalau saya memang punya apa ya kayak apa semacam mindset kalau memang ya kita itu harus bangkit gitu loh. Jangan
terus-terusan. Kita boleh kayak berhenti capek, kita berhenti, kita down, oke, cooling down dulu, kita tekan. Tapi kita harus tetap gerak, kita harus tetap bangkit gitu. Nggak masalah. Kalau nggak ada masalah yang kemarin kan belum tentu Nggak, jadi Devi yang sekarang. Istilahnya kan seperti itu. ya, nggak sekuat Insya sekarang, nggak Allah sesukses ya sekarang. dilancarkan semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Keren, keren. Nah, ini nggak kerasa ya, nggak kerasa. Sebentar ya, sebentar. Kakak. Bentar. Sorry, ada yang ketuk pintu. Kalau nggak diketuk, nanti dia buka, ngetuk terus. Oke, jadi kita nggak kerasa nih, tinggal 10 menit lagi. Nah, dalam 10 menit ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Kakak dan buat Mbak Devi, yaitu ini boleh pilih salah satu atau boleh semuanya. Pertama, tanya mengenai usahanya. Tanya saya apa aja mengenai usahanya. Udah itu biar cepet sharing, ya, sharing tentang pesan-pesan atau pengalaman yang bisa jadi pesan buat teman-teman. Ya, dan terakhir kalau misalnya ada cerita-cerita yang mau dibagi lagi gitu ya selain yang tadi, silahkan. Ya, monggo dengan pertanyaan. Silakan kakak. Mau bertanya soal apa ini tentang produk saya tadi sudah dijawab. Yang masalah haki nanti dibantu oleh Bapak Kadina untuk patennya bisa komunikasi dengan Umi Ema ya, Umi Ema di Berkah Cirebon. Saudara-saudara UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di OKOC di seluruh Indonesia, bangun jejaring sosial sebanyak mungkin, seluas mungkin. Jangan malu. Kalau kita jatuh ya sesuai kayak ceritanya Mbak Devi tadi, kalau kita jatuh sekali, kita bangkitnya harus 10 kali. Kalau kita jatuhnya sakit sedikit, bangkitnya harus lebih banyak lagi. Yang penting satu, jangan malu. Kita produksi itu produksi yang halal, Bapak Ibu. Jadi pertahankan produk-produk Bapak Ibu menjadi produk-produk yang berunggulan, berkualitas. Kemudian itu tadi cinta produk dalam negeri, mendukung UMKM saudara-saudara kita, teman-teman kita. Terima kasih juga untuk Bu Haja Khairia yang dari awal membantu saya khususnya dan suami saya untuk membuka sampai punya outlet di Mahagani Education Center disediakan. Itu luar biasa karena kita modal awal hanya berapa, modal pinjam, kita tidak ada istilahnya modal dari orang tua, terus baru pertama menikah, jadi ya tertatih itu sudah pasti, tapi bangkit itu yang harus, benar Mbak Devi ya, yang bangkit itu yang harus lebih keras lagi, karena Allah itu sesungguhnya melihat usaha kita. Jadi nggak hanya langsung dikasih gitu, nggak. Melihat usaha seberapa besar usaha kita untuk konsistensi di usaha kita. Kalau sudah konsistensi Bu, Mbak, insya Allah nanti ada jalan. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Oh, super. Mbak Devi lebih super kuat jadi Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi dong ya? Ini dari ini Mbak Devi.
Oh iya, Kata-kata semangat boleh. nih buat kita semua Ayo. yang harus bangkit lebih keras lagi, harus bangkit. Wow. Ini mau apa ya, mempertanyakan dan mau cerita juga ini tentang apa? Ini kan produk baru ya Pak ya. Tepung dari talas ini. Ini kan saya juga mau tanya perihal ini kan mungkin agak sulit juga untuk perizinannya. Kan pakai BPOM ini. Ya. Di situ sih mungkin Harus kesulitannya. Iya. les. Itu terus ini kan apa ya, sedikit juga mau mengedukasi untuk para pemirsa. Iya, para pemirsa, gunakanlah tepung talas. Apa nih? Para pemirsa, iya, gunakanlah tepung talas ini. Soalnya kan tepung talas ini bisa pengganti tepung terigu, jadi kan memang banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali. Eh, jadi kan untuk yang apa, yang diet karena ini kan memang kaya akan serat ya. Jadi cocok sekali untuk yang macan-macan yang mau diet. Terus untuk yang diabetes juga karena memang karbonnya juga sangat rendah, jadi sangat bagus sekali. Ya mudah-mudahan produk baru saya ini bisa segera segera dikenal bersama seperti saudara-saudaranya yang lain ini yang sudah berjejer-jejer ini. Banyak Gitu. sekali. Amin. Ya, alhamdulillah. Soalnya kan memang saya bercita-cita apa ya, memiliki apa eh, memiliki semacam home industry gitu. Jadi kan supaya bisa memberdayakan tetangga-tetangga masyarakat sekitar gitu biar apa ya, kayak ibu-ibu. Soalnya saya kadang sering melihat banyak ibu-ibu itu yang sehabis masak itu kan apa ya, kan cuma Rumit. menghabiskan waktu untuk cangkruk-cangkruk gitu loh, daripada apa ya, hal-hal itu kan kurang kurang bermanfaat sih. Jadi kan alangkah lebih baiknya nanti kalau ada wadahnya gitu kan bisa kerja gitu kan, menghasilkan kan, seperti itu. Jadi itu Iya, cita-cita luar saya. biasa. Amin, mudah-mudahan terijabah. Amin. Amin. Sudah, Itu aja. sudah Jadi dibantu saya berapa orang? ingin dibantunya mungkin ya lebih ke untuk perizinan yang tepung talas saya ini gitu, Prof. Aduh, Oke. sebentar, sebentar. Iya, Ya, terus makasih Mbak untuk Septi. ya untuk apa ini, langsung kata-kata motivasinya atau mau ditanya apa lagi mungkin? Lanjut, silakan kata-kata motivasi sebagai kalimat penutup buat pesan-pesan teman-teman. eh Tidak ada di dunia ini manusia gagal, tidak ada. Kalau gagal ya sudah selesai, ibaratnya kita mati kalau kita sudah merasa gagal. Karena kalau kita sudah punya pikiran gagal kan akhirnya sudah tidak mau berusaha lagi, sudah pasrah gitu. Sedangkan Allah kan paling membenci orang yang berputus asa. Jadi tetap berfokus dengan cita-cita, tetap mencoba, tetap berusaha. Kalau dirasa opsi satu, opsi A kok masih kurang sesuai dengan harapan, coba lagi opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi Y sampai kita menemukan sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Jadi intinya kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap bangkit, 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 dan bangkit lagi. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Keren, keren. Ada yang mau ditambahin nggak sama kakak? Ayo Ya, kakak, mau Bon. ditambahin lagi. Terima kasih luar biasa untuk keluarga. Sekali lagi saya sapa untuk keluarga Iya, besar. Oke, terima kasih sekali sudah diberi kesempatan ya Kak ya. Eh, sama iya, Pak Haji Suna sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng iya. sama Profesor Indra. Walaupun ngobrolnya virtual ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ketemu langsung ya Prof ya. Amin. Jadi nggak hanya produk saya saja yang yang apa ya, bisa salaman sama profesor. Saya juga pengen salaman secara langsung, Prof.
Amin, amin, amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ayo silakan kakak. Sudah Bapak cukup, Alhamdulillah luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang mengapresiasi produk-produk lokal, cinta produk lokal pokoknya. Iya, iya. Oh, amin, amin ya Robbal Alamin. Cinta produk lokal. Nah ini dari Umi Emma katanya kalau tepung bisa PIRT aja, yang penting nggak klaim di kemasan. Jadi itu trik-triknya nanti Oh langsung gitu. ya, langsung DM Iya. aja ke Langsung Berkah DM Cirebon, di nanti bisa Berkah langsung Cirebon. di Ya, Umi Emma, mohon Terima bantu. kasih. Terima kasih. Bisa bisa tidur nyenyak hari ini Mbak Devi. Iya, Oh ya, alhamdulillah dapat solusi. amin, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu dan tadi menunggu cukup lama, dan mohon maaf kalau ada yang terlewat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak, makasih. Mbak Devi, makasih. Makasih, Prof. Oke, teman-teman sekalian, barusan ngobrol-ngobrol dengan dua anggota, dua wirausaha anggota komunitas OKOC Syam Tuban. Mantap ya. Makasih Mas Hadi yang udah memfasilitasi. Ini ada Jenderal 08 Mahagani, luar biasa amankan produknya agar nggak dicaplok. Dicaplok. Nanti Umi Emma bantu ya untuk perizinannya. Wih, ada Ustadz Agus. Masya Allah. Oke, OC Mart. Oke teman-teman, karena sudah agak malam, saya sampaikan dengan ini. Terima kasih sekali lagi. Kata Umi Emma, PRT bisa bikin cuma 1 hari. Wih, keren. Langsung deh. Gaspol, gercep, bejekpol. Udah itu geber. Gerak bersama. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.